Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 1 atau kelompok Melon dari Gugus Teamwork akan mempresentasikan bisnis model Canvas yang telah kami diskusikan. Saya sendiri di sini atas nama Filipus Bima Aryasir dari Prodi Pendidikan Ekonomi sebagai operator dan juga pemateri, dan teman saya yaitu Saya Anissa Aulia Ramadhani dari Prodi Manajemen. Saya Galuh Halimatus Sadia dari Prodi S1 Akuntansi. Galuh nih, mana Galuh. Baik, sekarang kita masuk ke latar belakang pemilihan bakpuyeng sebagai produk bisnis. Bakpia adalah kue berbentuk bulat pipih yang terbuat dari kacang hijau yang sudah dikupas dengan gula, yang dibungkus dengan adonan tepung lalu dipanggang. Awal mulanya makanan ini tercipta di daratan Tiongkok. Penamaan puyeng sendiri dikarenakan saat memikirkan nama produknya, kami sampai pusing. Mengapa kami memilih bakpia untuk dijadikan usaha? Dikarenakan bakpia adalah salah satu makanan paling laris di Yogyakarta. Bakpia menjadi salah satu primadona yang patut dijadikan oleh-oleh bagi sanak saudara di rumah. Lonjakan permintaan bakpia yang tinggi saat musim liburan juga salah satu alasan kami memilih produk ini. Makanan ini juga sangat cocok bagi semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Dengan adanya variasi isian, juga menyebabkan oleh-oleh satu ini tidak akan ditelan oleh zaman. Nah, lanjut, apa itu bisnis model Canvas atau BMC? Bisnis model Canvas adalah sebuah strategi dalam manajemen yang berupa visual chart yang terdiri dari 9 elemen. Model bisnis ini pertama kali diperkenalkan oleh Alexander Osterwalder dalam bukunya yang berjudul Business Model Generation. Dalam buku tersebut, Alexander mencoba menjelaskan sebuah framework sederhana untuk mempresentasikan elemen-elemen penting yang terdapat dalam sebuah model bisnis. Jika dilihat sepintas, sebenarnya alur bisnis model Canvas nampak cukup sederhana, di mana secara garis besar alurnya mengalir dari satu elemen bisnis menuju elemen penting berikutnya. Nah, adapun fungsi atau manfaat dari bisnis model Canvas dalam memulai suatu bisnis antara lain adalah untuk menggambarkan dengan cepat tentang apa yang dibutuhkan suatu ide, untuk memahami proses yang diperlukan untuk membuat keterhubungan antara ide dan bisnis, melihat pengaruh keputusan pelanggan terhadap sistem bisnis, dan agar rencana bisnis terfokus karena detail setiap elemen memudahkan wirausaha untuk memahami tujuan bisnis. Kesembilan elemen dalam bisnis model Canvas sendiri yaitu pertama, customer segment atau segmentasi konsumen. Praktik membagi basis pelanggan menjadi kelompok individu yang serupa dengan cara tertentu seperti usia, jenis kelamin, minat, dan kebiasaan berbelanja. Kedua, value proposition, proporsi nilai konsumen, pemecah masalah dan pemenuhan kebutuhan konsumer dengan sebuah nilai penawaran. Juga membahas mengenai produk atau jasa yang laku di pasaran selalu memiliki nilai manfaat yang unik dan unggul dibandingkan produk sejenis. 3. Channels atau saluran. Channels didefinisikan sebagai jalan yang digunakan pelanggan untuk berhubungan dengan bisnis Anda dan menjadi bagian dari siklus penjualan media atau sarana apa saja yang bisa Anda gunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Selanjutnya, untuk nomor 4, customer relationship atau hubungan pelanggan. Ini adalah hubungan dengan customer yang dibangun dan dipertahankan bersama masing-masing customer segment. Pada elemen ini, pelanggan dapat didorong oleh motivasi seperti akuisisi pelanggan, retensi atau mempertahankan pelanggan, dan peningkatan penjualan atau bisa disebut dengan upselling.
Yang kelima ada revenue streams atau sumber pendapatan. Ini adalah jenis pendapatan yang dihasilkan dari proposisi nilai yang ditawarkan dengan sukses ke customer. Elemen ini juga terdiri dari business to business customer, dan business customer to customer. Yang keenam ada key resources atau sumber daya. Ini adalah aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini dapat dikategorikan menjadi 4, yaitu fisik, intelektual, manusia, dan finansial. Baik, selanjutnya ada key activities atau aktivitas yang dijalankan, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan dan menyampaikan value proposition. Elemen ini juga dikategorikan menjadi 3, yaitu produksi, pemecahan masalah, dan platform atau jaringan. Selanjutnya ada key partnership atau kerjasama, yaitu sumber daya yang diperoleh dari luar organisasi atau usaha seperti daftar perusahaan atau pemasok atau pihak eksternal lain yang mungkin diperlukan untuk mencapai key activities bisnis dan memberikan value kepada pelanggan. Dan yang terakhir ada cost structure atau struktur biaya, yaitu rincian-rincian biaya yang mengacu pada jenis dan juga proporsi relatif dari biaya tetap dan variabel yang dikeluarkan secara rutin oleh perusahaan untuk menjalankan key activities atau aktivitas kunci dan menghasilkan value proposition. Lanjut, ini adalah bisnis model canvas untuk produk yang kami pilih, yaitu Bak Puyang. Yang pertama ada customer segment, ada 1 anak-anak, 2 remaja, 3 orang dewasa, 4 wisatawan lokal, dan yang kelima adalah wisatawan mancanegara. Yang kedua ada value proposition. Yang pertama, harga terjangkau, 2 kualitas terjamin, 3 varian rasa yang beragam, bergizi dan menyehatkan, 4 cocok untuk dikonsumsi semua kalangan. Kemudian ada channel yang terdiri dari 4 juga, yaitu yang pertama toko oleh-oleh, yang kedua media sosial dan website, yang ketiga e-commerce, dan yang keempat festival kuliner. Yang keempat ada customer relationship. Yang pertama yaitu diskon dan promo. Kemudian kedua aktif dalam komunikasi dan update informasi terbaru. Yang kelima ada revenue streams, yaitu pertama penjualan produk bakpia dengan berbagai varian rasa. Kemudian yang kedua promosi dan paid partnership melalui media sosial. Kemudian yang keenam ada key resources. Yang pertama modal, yang kedua bahan baku seperti tepung terigu, mentega, gula, dan garam. Kemudian yang ketiga ada kemasan, contohnya seperti paper box. Selanjutnya ada key activities, mencakup yang pertama produksi, yang kedua promosi secara online melalui website dan media sosial, dan yang ketiga penjualan secara online dan offline. Lalu ada key partner, yaitu mencakup yang pertama pemasok bahan baku bakpia, yang kedua pemasok label dan kemasan, dan yang ketiga agen periklanan. Dan yang terakhir ada cost struktur, yaitu mencakup yang pertama bahan baku pembuatan bakpia, yang kedua biaya alat-alat produksi dan pengolahan bakpia, yang ketiga biaya marketing dan periklanan, yang keempat biaya label dan kemasan produk, dan yang kelima gaji pegawai, sewa tempat, listrik, dan air. Baik, sekian presentasi dari kami mengenai bisnis model kanvas dengan produk Bak Puyang. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bye.